Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Triana di cerita misteri part 2. Kali ini saya akan menceritakan tentang kisah yang gak kalah serunya dari part sebelumnya, yaitu tentang fenomena pocong keliling. Kalau kita mendengar kata-kata pocong, pasti bulu kuduk kita merinding. Seperti yang kita ketahui, pocong adalah hantu atau setan yang digambarkan sebagai orang mati yang berkain kafan berwarna putih. Dipercayai bahwa adanya pocong dikarenakan karena ketidaksempurnaan dalam penguburan orang mati, misalkan tali pocong tidak dilepas. Setan pocong ini mempunyai wajah yang buruk rupa dan tidak memiliki mata, namun sebagian juga ada yang menggambarkan pocong itu memiliki mata yang berwarna hijau. Menurut mitos yang berkembang di tengah masyarakat, pocong bisa dimusnahkan dengan cara melepas tali pocongnya. Nah, sekarang kita lanjut ke ceritanya. Beberapa puluh tahun lalu, kita sebut saja kampung X, masyarakatnya pernah diganggu oleh pocong keliling. Asal mula adanya pocong keliling di kampung X itu, konon kisahnya pada zaman dulu ada sepasang suami istri yang menjalankan ritual pesugihan kepada pocong. Dan mereka berdua memiliki seorang putri yang cantik. Mereka memang sudah lama menjalankan ritual pesugihan pocong tersebut. Ya, selama ini tidak terjadi apa-apa, semua berjalan dengan lancar dan baik-baik saja. Sampai suatu ketika pada saat akan melakukan pesugihan, salah satu dari mereka harus memakai kain kafan yang diberikan oleh kuncen tempat mereka meminta untuk melakukan pesugihan. Tapi seremnya, apabila kain kafan itu dipakai, maka mereka akan berubah jadi pocong. Nah, mereka menyetujui persyaratan itu dan pulang ke rumah untuk melakukan ritual sesuai arahan kuncen tersebut. Setelah mereka melakukan ritual, seperti biasa tidak ada terjadi apa-apa meski saat memakai kain kafan berubah jadi pocong, tapi tidak ada terjadi sesuatu yang aneh. Satu hari, naasnya setelah mereka melakukan ritual, lupa menyembunyikan kain kafan tersebut. Dan saat anak wanitanya lagi beres lemari pakaian, dia menemukan kain kafan dan spontan langsung mengambilnya. Tak lama kemudian, dia tiba-tiba terbelit oleh kain kafan itu dan berubah jadi pocong. Karena dia tidak tahu bagaimana cara melepaskan kain kafan tersebut dan tidak tahu mantra untuk lepas dari jeratan kain kafan itu, hanya dia pergi keluar rumah mencari orang tuanya dan orang yang bisa membantu dia untuk lepas dari kain kafan yang terlilit di tubuhnya. Saat itu dia tak pernah lagi kembali ke rumah dan terus berkeliling mencari siapa yang bisa melepaskan kain kafan itu. Di sisi lain, orang tuanya pun kebingungan mencari anaknya dan sudah tahu kalau kain kafan di dalam lemari itu hilang. Dan juga sudah tahu apa yang terjadi pada anaknya. Tapi anaknya sudah terlanjur pergi entah di mana rimbanya dan sudah beberapa hari tidak pulang ke rumah. Mulai saat itu orang tuanya berjanji bagi siapa yang bisa menemukan anaknya dan menolongnya dari jeratan kain kafan, dia akan memberikan hadiah yang sangat besar karena semua usaha yang dilakukannya selalu gagal alias tak pernah berhasil. Namun udah beberapa lama berselang tak ada yang bisa membantunya dan anaknya mungkin tidak akan pernah kembali untuk selamanya dan seterusnya akan menjadi pocong keliling. Makanya terjadilah teror pocong keliling di kampung X tersebut. Dia sering mengetuk pintu-pintu rumah warga, tapi karena warga sudah tahu dan hafal teror itu, makanya selepas maghrib tidak ada lagi yang berani membuka pintu karena kalau tidak pocong itu akan masuk ke rumah mereka. Bahkan sampai sekarang penampakan pocong keliling telah menggegerkan warga khususnya di kampung X daerah Bogor. Nah, itulah kisah dari fenomena pocong keliling yang sangat meresahkan warga-warga di daerah tersebut. Untuk teman-teman yang baru bergabung di channel ini, mohon dukungannya dengan cara subscribe, like, dan jangan lupa tekan tombol loncengnya untuk mendapatkan notifikasi kisah horor berikutnya. Terima kasih.